Halo, semangat pagi ya Sobat Trader. Seperti biasa ya, saya akan menginformasikan mengenai pergerakan market, peluang-peluang yang akan terjadi di market, serta potensi apa saja yang akan terjadi pada perdagangan market di hari ini edisi 2 Oktober 2024 ya. Nanti juga saya akan memberikan informasi mengenai level-levelnya, baik dari sisi teknikal, terutama untuk pergerakan gold atau di emas ya. Oke. Yang pertama, untuk kondisi mata uang Amerika atau dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback ya. Dolar Amerika mulai kembali menguat ya. Faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika kita tahu karena semalam itu ada beberapa rilis data Amerika, yaitu ada ISM Manufacturing PMI, lalu ada juga JOLTS Jobs Opening ya. Job Opening Labor Jones Over Survey ya. Ini merupakan data ketersediaan lapangan pekerjaan di Amerika yang akan menunjukkan tingkat kemampuan daya beli dari masyarakat, karena apabila ketersediaan lapangan pekerjaannya meningkat, maka pendapatan mereka yang meningkat, maka ekonomi akan grow. Korelasinya ke sana. Itu untuk ISM Manufacturing dirilisnya sesuai dengan data sebelumnya itu 47,2, dan sebelumnya juga sama. Namun yang mengejutkan adalah data JOLTS Jobs Opening ya, yang tadi saya katakan. Data sebelumnya sebesar 7,71 juta ya. Diprediksi hanya menurun menjadi 7,64 juta, namun aktualnya di luar ekspektasi menjadi 8,04 juta. Ya, ini yang menggunakan dolar Amerika. Penguatan dolar juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya ya, yang kemarin itu berada di level 100,75. Pagi ini melonjak ke level 101,18 ya, seperti itu. Oke. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika masih akan coba berpeluang menguat terbatas. Oke. Ya, sekarang tinggal kita hubungkan pergerakan market. Saya tambahkan kembali bahwa nanti malam akan ada rilis data yang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar, yaitu ADP Non-Farm Employment Change ya. Ini adalah data ketersediaan lapangan pekerjaan Amerika yang dirilis oleh sektor swasta, di mana ADP ini diprediksi akan melonjak ya, bagus atau positif untuk US dollar. Data sebelumnya sebesar 99.000, diprediksi meningkat menjadi 124.000. Apabila nanti dirilis sesuai ekspektasi, maka dolar akan melanjutkan penguatannya. Oke. Ya. Sekarang kita tinggal hubungkan terhadap pergerakan market yang pertama terhadap gold atau emas ya. Emas kemarin tertinggi berada di level 2673. Low-nya berada di level 2632 ya. Oke. Kalau sobat trader perhatikan, ya kalau teman-teman perhatikan, kemarin begitu rilis data JOLTS Opening yang positif untuk US dollar, justru emas melonjak naik. Karena apa? Kemarin saya informasikan ya mengenai kondisi yang semakin memanas di Middle East atau di Timur Tengah, di mana antara Hizbullah dengan Israel, Iran sudah meluncurkan rudal balistiknya. Ya, ini bisa memicu ketegangan yang semakin memanas yang bisa diprediksi akan melebar jangkauan untuk negara-negara yang terkait untuk melakukan serangan balasan seperti itu. Oke. Hal ini yang langsung memicu harga emas melonjak naik. Oke. Secara teknikal ya, pergerakan harga emas akan melanjutkan kenaikannya ya. Akan menuju kemana? Kalau saya lihat dari sisi teknikal, dia akan menuju ke level 2680. 2680 berhasil ditembus, akan ke level 2685 all time high-nya. Dan kalau saya prediksi, jika level 2685 disentuh, dia akan berhasil menembus menuju ke level 2690 dan ke level 2700. Sambil wait and see rilis data ADP Non-Farm Employment Change ya. Oke. Lalu untuk level supportnya, dia akan mencoba ke low yang kemarin 2632 ya. Tapi sebelum ke level 32, harga emas akan mencoba ke level 2650, lalu ke level 2640. Itu adalah level support dan level resistennya ya. Namun yang tadi saya katakan bahwa tren pergerakan emas masih cenderung bullish. Oke. Oke, itu pergerakan harga emas. Lalu kalau untuk pergerakan harga minyak ya. Minyak melonjak naik dia ya, karena sebelumnya masih bergerak di level 60-an ya. Tepatnya di level 66 sempat waktu itu. Sekarang sudah melonjak ke level 70, hampir 71 ya. Karena kenapa? Serangan Iran ke Israel ini yang memicu kekhawatiran terganggunya pasokan ya, dan ini sudah diantisipasi, makanya para pelaku pasar melakukan aksi beli di oil atau di minyak. Ini yang memicu pergerakan harga minyak melonjak naik. Secara teknikal,
minyak juga sudah terbentuk yang namanya bullish engulfing. Jadi potensi kenaikan harga minyak masih akan berlanjut di perdagangan market di hari ini. Oke. Selain itu juga nanti malam akan ada data crude oil inventory. Ini data ini yang diprediksi akan bertambah ya. Untuk crude oil inventory diprediksi akan bertambah dari berkurang dari minus 45 juta menjadi minus 1,5 juta. Jika dirilis dengan ekspektasi, maka harga minyak akan terus melanjutkan kenaikannya. Oke. Lalu kita coba beralih ke pergerakan mata uang major rate ya, euro, pound sterling, Aussie serta yen ya. Euro bergerak melemah dia karena apa? Penguatan dari dolar Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, euro juga sudah berada di level overbought atau jenuh belinya yang berpotensi akan melakukan aksi profit taking di para pelaku pasar. Ini yang menekan atau melemahkan mata uang euro. Secara teknikal, potensi pergerakan euro masih akan melemah terbatas. Oke. Lalu kita ke pound sterling. Pound sterling sama seperti euro. Pound sterling juga bergerak melemah dia. Kita tahu tertingginya berada di level 1.3300-an ya. Ini bergerak melemah karena aksi profit taking yang pertama karena sudah overbought-nya sama seperti euro. Di sisi lain juga dolar sudah mengalami penguatan. Jadi pound sterling bergerak melemah. Potensi pergerakan di hari ini untuk di pound sterling ya, pada time frame daily sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi potensi pelemahan pound sterling masih akan berlanjut di hari ini. Oke. Lalu untuk di yen ya. Yen yang sebelumnya bergerak menguat sekarang kembali melemah. Karena apa? Pernyataan dari salah satu calon Perdana Menteri ya, yang sebelumnya adalah mantan Menteri Pertahanan di Jepang ya. Yang beliau mengatakan bahwa sebelumnya agresif karena para masyarakat Jepang meyakini beliau adalah tipikal orang yang hawkish yang berpotensi akan menaikkan tingkat suku bunga kembali. Namun beliau kemarin menyatakan bahwa Bank Sentral Jepang tidak akan gegabah untuk menaikkan tingkat suku bunga kembali sambil melihat kondisi ekonomi Jepang saat ini. Ini yang dinilai kembali dovish, ini yang menekan atau yang melemahkan mata uang yen ya. Sebelumnya menyentuh level 141, saat ini kembali menunjuk ke level 153, bahkan berpeluang menuju ke level 144 untuk pergerakan mata uang yen. Oke, secara teknikal juga pelemahan yen diprediksi masih akan berlanjut di perdagangan market hari ini. Oke, lanjut kita ke mata uang Australia atau Aussie ya. Nah, Aussie ini kalau teman perhatikan ya, ini sudah menyentuh level tertingginya 0,69 bahkan ke level hampir ke level 70.000 ya. Level 7.000. Namun antisipasi karena apa? Penguatan Aussie ini karena apa? Beberapa rilis data sektor tenaga kerjaan Australia ini masih positif. Yang kedua juga support dari kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral China yang meluncurkan stimulus pemerintah China dan juga mendukung penguatan Aussie. Namun antisipasi di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi potensi pelemahan Aussie bisa terjadi di perdagangan market hari ini. Ya. Karena apa? Selain itu juga dolar Amerika juga yang menguat, ini juga yang menekan pergerakan dari Aussie. Oke. Itu untuk mata uang ya. Sekarang kita coba beralih ke indeks saham ya. Indeks saham Amerika kemarin itu ditutupnya seluruhnya minus atau negatif. Baik Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq ya, ketiganya ditutup negatif karena apa? Saham-saham teknologi seperti Nvidia ya, lalu Apple, Tesla ya, ini juga anjlok antara di level minus 1,4 sampai dengan level minus 3,2. Selain itu juga untuk saham-saham pertambangan ini sempat naik ya, seperti ExxonMobil, Chevron itu sempat naik karena meningkatnya harga minyak yang tadi saya katakan. Oke. Dow Jones Industrial Average ditutup turun sebesar 0,41%, S&P juga ditutup turun minus 0,93% dan Nasdaq ditutup turun 1,53%. Potensi pergerakan indeks saham Amerika di hari ini berpotensi juga akan melanjutkan penurunannya. Oke. Untuk Nikkei dan Hang Seng ya. Kemarin saya katakan Hang Seng libur, hari ini dibukanya gap up kurang lebih sekitar 500 poin ya. Ini Hang Seng kalau kita lihat, kalau perhatikan Hang Seng gap up ya, dari sebelumnya ditutup di 20.800 ya. Tadi pagi dibukanya di level 21.500 ya, 21.300. Jadi gap up 5 poin. Hang Seng melonjak naik karena stimulus China ya, yang meluncurkan sebesar 40 triliun yuan untuk merangsang pertumbuhan ekonominya. Dan di potensi untuk hari ini akan melanjutkan penguatan atau kenaikannya ya. Oke, lalu untuk di Nikkei. Nikkei ini juga melonjak naik ya, kalau kalian diperhatikan itu bergerak stabil cenderung ke level 37.500 sampai dengan 38.200 ya.
Untuk di hari ini potensi pergerakan Nikkei akan melanjutkan kenaikannya ya, seperti itu. Oke, itu adalah peluang-peluang yang ada di market yang bisa saya prediksi untuk pergerakan market hari ini. Antisipasi karena gejolak militer yang terjadi di Middle East akan memicu gejolak secara global di negara-negara, terutama di antara Amerika, bisa saja akan melonjak ke negara lainnya di Eropa maupun Rusia bisa terjadi. Dan tidak menutup apabila Korea Utara yang kita tahu negara yang unik ini, mungkin dia lagi gabut ya, ini akan meluncurkan rudalnya, bisa semakin memanas hal tersebut. Jadi antisipasi. Oke, itu tadi market review yang bisa saya berikan. Bisa di forward ke calon nasabah kalian atau ke nasabah kalian. Oke, ada yang silakan.